Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Merdeka. Inilah pandangan dan saran dari saya. Saya Parma. Melihat situasi dan kondisi sekarang yang ada di Republik ini. Memang kadang kita memang sedih melihat ekonomi masyarakat telah menengah ke bawah miris semenjak musibah pandemi COVID-19 ini. Pemerintah, saya minta kalau bisa janganlah dibantu dana tunai, jangan dikasih umpan, dikasihlah kainnya supaya rakyat ini bisa berusaha dengan permodalan. Itu yang diharapkan oleh masyarakat banyak sekarang ini setelah era pandemi ini. Segala upaya yang telah dijalani oleh masyarakat banyak untuk berusaha untuk mendatangkan modal dari perbankan nasional. Tapi apa yang dia dapat? Apa yang dia dapat? Hanya dokumen kurang lengkap. Itulah kelemahan warga negara kita. Kelemahan warga negara kita ini, itulah kelemahannya. Kelemahannya itulah banyak sekali dokumen yang nggak lengkap. Kapan dibutuhkan untuk kepentingan keuangan, untuk perbankan, tidak memenuhi syarat dokumennya. Alangkah sedihnya. Saya harapkan kepada pengusaha kecil dan menengah, lengkaplah semua dokumen Anda. Kalau dokumen sudah lengkap, selengkap-lengkap, Anda berurusan dengan perbankan, urusannya tidak sulit. Pemerintah akan membantu Anda dengan baik. Tidak seperti yang Anda coba. Setelah datang ke perbankan, ditolak, dokumen tidak lengkap. Karena apa? Kita sebagai warga negara selalu abai, nggak sigap, nggak cepat. Apapun dokumen, kalau berusaha harus lengkap semuanya. Kalau kita butuh duit, cepat kita datang ke perbankan. Bank pun siap mengucurkan akad kredit buat usaha kecil dan menengah. Itu sebabnya apa? Dibilang harus bagaimana? Bukan harus bagaimana. Anda itu harus melengkapi semua dokumen-dokumen Anda untuk dibutuhkan untuk perbankan. Yang kedua, mengenai pekerjaan. Memang warga negara kita banyak, berjumlah 270 juta jiwa orang. Dibutuhkan lapangan kerja yang banyak. Pemerintah masih berupaya menciptakan lapangan kerja yang banyak, membangun industri, hilirisasi industri di dalam negeri. Contohnya seperti kilang minyak di Tuban, di Bontang, kilang minyak di Pelaju Palembang, kilang minyak di Dumai, Sumatera. Semuanya dibangun pabrik nikel di dalam negeri, dibangun smelter, freeport di dalam negeri. Apa? Untuk menciptakan lapangan kerja yang banyak, ada nilai tambah buat negara kita. Jangan Anda beranggapan pemerintah itu tidak memikirkan Anda. Selalu dia memikirkan supaya Anda bisa sejahtera bekerja di dalam negeri, tidak lagi bekerja tenaga buruh kasar dikirim ke luar negeri. Apa yang terjadi? Banyak penyisaan yang telah Anda dapat di luar negeri. Kami sebagai warga negara yang baik yang ada di dalam negeri mendengar jeritan tangisan Anda di luar negeri, kami sedih. Karena apa? Pemerintah di saat ini baru mencoba membangun industri hilirisasi di semua linik. Di
jalani seluruh Indonesia. Supaya apa? Supaya Anda nanti tidak butuh lagi bekerja ke luar negeri. Setiap TKW kita yang pulang dari luar negeri, gak luka-luka, sakit-sakitan, banyaklah penderitaan yang dapat oleh warga negara kita yang ada di luar negeri. Pulang ke Indonesia, gaji tidak dikasih, pelindungan PJTKI-nya kurang, dan kadang apalagi yang ilegal. Mengapa Anda pergi ke luar negeri ilegal? Berhenti ke luar negeri jadi tenaga kerja ilegal. Itu akan mendatangkan penderitaan pada warga negara kita. Buat apa ke luar negeri? Disisa orang, direndahkan orang. Kenapa? Anda itu ilegal masuknya ke negara orang. Apalagi ke Malaysia. Malaysia seenak hatinya aja bicara. Apa katanya? Indon. Apa tuh Indon? Indon itu babu-babu. Berarti kita ini direndahkan sekali oleh negara tetangga kita. Mengapa? Karena apa? Anda tidak bersabar menunggulah lapangan kerja yang ada di Indonesia. Kita di Indonesia tidak mungkin mati nggak makan. Sebab sumber daya alam kita bagus, banyak, sawah pun banyak, pangan pun melimpah. Apa? Untuk ilegal berani bayar puluhan juta, cukong-cukong yang akan kaya Anda bikin. Apalagi di badan pengiriman tenaga kerja itu bergelimpang mafia, diduga mafia, bergelimpang banyak sekali diduga mafia di dalam itu untuk memeras tenaga kerja yang akan dikirim ke luar negeri. Apa itu? Menyedihkan itu. Kalau bisa saya punya pendapat, nggak usah lagi mengirim tenaga kerja ke luar negeri. Buat apa? Itu hanya menjatuhkan harkat dan martabat bangsa kita aja. Jadi proyek oleh oknum-oknum dan mafia-mafia selama ini yang ada. Berhenti. Udah apa di stop? Negara kita ini negara terhormat, negara yang terpandang, negara yang merdeka. Tidak dimerdekakan oleh orang lain, merdeka sendiri dari penjajah. Kita ini kuat, bersatu. Apapun agamanya, suku dan agama jadi Indonesia, kita bersatu, rukun dan damai. Buat apa kita mencari kerja ke luar negeri? Anda mencari kerja ke luar negeri, carilah kerja di dalam negeri yang baik. Ini bukan dihina, selalu kita dihina oleh negara tetangga kita itu, negara jiran itu yang dikatakan negara jiran, negara Malaysia. Dianggap kita ini tukang ekspor tenaga babu-babu. Jika anggap kita ini negara miskin, dipandang matanya, dihina dan segala macam. Kalau bicara itu hati-hati. Sebab apa? Selalu orang Indonesia yang ada di Malaysia selalu direndahkan harkat dan martabatnya, harga dirinya. Katanya negara serumpun, masih rumpun Melayu, masih bersaudara, masih satu keturunan. Kalau Anda bilang kita nih masih rumpun Melayu, coba Anda lah bertingkah laku yang baik, yang sopan pada warga negara lain. Kami orang Indonesia, setiap warga negara asing yang ada di Indonesia, kami hormati. Tidak pernah kami caci dan maki. Hal kami lindungi. Nggak pernah kita merendahkan dia, merendahkan harkat dan martabatnya. Selalu kami menjunjung tinggi hukum dan hak zazi manusia yang ada di Republik ini. Sebab apa? Kita sama-sama manusia, sama ciptaan yang maha kuasa. Apa bedanya kita? Enggak butuh kita saling menghina, saling merendahkan. Tolong saudara-saudaraku yang ada di Semenanjung, Malaysia dan sekitarnya,
Cobalah kita saling menghormati, saling menjaga harga diri dan akhlak dan martabat sesama manusia. Tidak boleh juga lah kita saling menghina, saling merendahkan. Anda anggap orang Indonesia itu miskin, Anda anggap. Coba Anda pergi ke Jakarta, Anda pergi ke Bandung, pergi ke Surabaya, Anda pergi juga ke Makassar, Anda pergi ke Medan, Anda pergi ke Palembang, baru Anda tahu. Baru Anda tahu Indonesia tuh maju, ekonominya kuat. Baru Anda tahu. Hanya segelintir. Dihitung dari 176 juta penduduk Indonesia, hanya 1%, nggak nyampe yang pergi ke luar negeri. Anda anggap negara Indonesia, negara kami, negara miskin. Hanya 1% yang nggak sampai. Paling banyak yang ada di luar negeri hanya 10 juta jiwa. Anda pergi, Anda hitung semuanya. Berapa pendapatan Indonesia itu? PDB-nya berapa? 5 kali lipat dari PDB Malaysia itu. Anda anggap aja, janganlah kita saling merendahkan seperti itu. Kami orang Indonesia menghargai Anda di sini. Di Indonesia kami hargain sebaik-baiknya. Tidak ada kami diskriminasi antar ras, nggak ada. Anti bagi kami orang Indonesia diskriminasi antar ras sebagai manusia itu. Anti bagi kami. Biar kulitnya hitam, coklat, putih, itu adalah orang Indonesia. Kami hargai semuanya. Kami bersatu padu. Adapun orang asing di Indonesia, kulitnya hitam, kami hargain. Itu ciptaan Tuhan. Jangan kita saling menghina. Jangan saling merendahin. Tidak bolehlah kita seperti itu. Itulah pendapat dari saya. Janganlah kita saling merendahkan, saling menghujat, saling menghina. Itulah sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.